Selamat malam seluruh jemaat yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam Renungan Tengah Minggu, Kamis 23 Juni 2022. Masih dalam topik leadership atau kepemimpinan. Kalau masih ingat, pada Kamis yang lalu saya menyebutkan bahwa kepemimpinan itu luas pengertiannya. Dan kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, bukan hanya sekedar dalam organisasi, perusahaan, atau pemimpin negeri ini seperti presiden, gubernur, atau bupati dan wali kota. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas dan lebih spesifik lagi. Misalnya, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menjadi pemimpin dalam pelayanan, menjadi pemimpin dalam persekutuan doa, dan lain sebagainya. Dan ada satu bagian dari kepemimpinan yang sering orang lupakan, yaitu menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Dan biasanya orang sering lupa untuk menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Kesalahan yang sering kali kita lakukan adalah kita ingin memimpin orang lain. Kita mau menjadi pemimpin bagi orang lain, tetapi kita lupa untuk memimpin diri kita sendiri. Nah, topik saya malam ini adalah pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Kita semua adalah pemimpin. Saya, Anda semua adalah pemimpin. Tidak ada orang yang bukan pemimpin. Mungkin saat ini kita belum memimpin di sebuah perusahaan, sebuah rumah tangga. Atau kita belum memimpin di dalam sebuah kantor. Tetapi kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Salah satu rahasia untuk kita berhasil dalam menjadi pemimpin adalah menjadi pendengar yang baik. Mari dengarkan Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kesalahan yang sering kali kita lakukan adalah kebalikan dari ayat ini. Yaitu kita lebih cepat untuk berkata-kata daripada cepat untuk mendengarkan. Kita lebih senang untuk cepat berbicara daripada kita cepat untuk mendengar. Sering, kalau pernah dengar orang sering berkata demikian. Tuhan itu menciptakan mulut kita satu, telinga kita dua. Supaya apa? Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, paling tidak terdapat 6 manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mengembangkan prinsip mendengarkan. Yang pertama adalah kita akan hidup berdamai dengan orang lain. Yang kedua, kita akan terhindar dari konflik. Manfaat yang ketiga, kita akan bertindak dengan berhati-hati. Kita akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Yang keempat, kita akan mengalami keharmonisan. Yang kelima, kita akan mengalami kepuasan tersendiri dalam diri kita. Dan yang keenam, kita akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Nah, untuk mendapatkan 6 manfaat tadi, di sini penting untuk kita mengembangkan prinsip yaitu cepat mendengar dan lambat berkata-kata ini dengan baik. Ada 4 pemahaman yang harus senantiasa, kalau kata orang Sunda, kudu kita tanamkan dalam pikiran kita setiap hari. Yang pertama adalah kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa prinsip cepat mendengar dan lambat berkata-kata ini adalah prinsip dari firman Tuhan yang harus kita taati. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang mesti kita taati. Itulah yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19 tadi. Yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa di dalam banyak berkata-kata itu terletak pelanggaran atau kesalahan. Amsal 10 ayat 19 menulis demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi kurangi bicara, banyak mendengar. Yang ketiga adalah kita harus menjadi tuan atas bibir kita ini.
Kita yang mesti jadi tuan atas bibir kita. Bukan bibir kita yang menjadi tuan atas diri kita. Artinya apa sih? Artinya kita harus menahan bibir kita untuk tidak banyak bicara. Apalagi bicarain tentang kejelekan orang. Apalagi bicarain hal-hal yang gak penting. Amsal 10 ayat 19b juga menulis demikian. Siapa menahan bibirnya, berakal budi. Jadi orang yang berakal budi adalah orang yang menjadi tuan atas bibirnya. Yang keempat, kita mesti senantiasa mengingatkan kepada diri kita bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan itu mempunyai akibat. Kita harus ingatkan pada diri kita setiap hari bahwa setiap perkataan yang kita keluarkan selalu punya akibat. Kita pasti, bukan semoga kiranya, pasti akan menikmati akibat dari setiap perkataan kita. Jadi jika perkataan kita baik, maka akibat yang kita dapatkan dalam hidup pun adalah akibat yang baik. Tetapi kalau perkataan kita jelek, jangan kaget kalau akibat yang kita dapatkan dalam hidup kita adalah akibat yang buruk yang akan merusakkan hidup kita. Amsal 18 ayat 21. Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan demikian. Lidah atau perkataan mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau untuk merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Wow. Jadi hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah kita atau perkataan kita. Kita akan menemukan akibatnya. Nah, saya suka Yakobus pasal 3 ayat 3-12 memberikan penjelasan yang unik mengenai perkataan atau lidah kita, dan saya ingin membacakan ini dalam Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari untuk menolong kita dalam mengerti. Saya akan bacakan kepada kita. Di sana dikatakan demikian. Ibarat kuda, kita bisa mengatur seluruh gerak tubuhnya hanya dengan mengendalikan kekang di mulutnya. Begitu juga dengan kapal. Meskipun ukurannya amat besar dan memerlukan tenaga angin yang kuat untuk melaju, tetapi yang mengendalikan kapal besar itu hanyalah sebuah kemudi kecil. Dan orang yang memegang kemudi itulah yang menentukan kemana kapal itu pergi. Demikianlah halnya dengan lidah kita, atau mulut kita, atau perkataan kita. Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh, kita bisa memakainya untuk menyombongkan diri dan menciptakan kekacauan yang besar. Biarpun kecil, lidah dapat merusak banyak hal. Sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. Memang tepat sekali menggambarkan lidah sebagai api. Karena semua kejahatan di dunia ini seolah-olah tersimpan dalam lidah kita. Seperti racun, kejahatan itu menular dari lidah dan merusak tubuh. Lidah kita bagaikan lidah api neraka. Artinya, iblis bisa menyalakan api besar melalui lidah kita. Sebagaimana satu lidah api bisa menjalar dan membakar hutan yang luas, begitu pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena lidah. Manusia sudah biasa menjinakkan hampir setiap jenis binatang, baik burung, baik binatang merayap maupun binatang laut. Namun, tidak seorang pun dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Lidah kita begitu liar dan jahat, bagaikan ular yang penuh dengan racun mematikan. Lidah kita begitu cepat berbalik. Sebentar memuji Allah Bapa, sebentar kemudian mengutuk orang lain. Padahal orang itu juga ciptaan Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Berarti, dengan mulut yang sama kita memuji Allah, sekaligus mengutuk sesama. Saudara-saudariku, janganlah kita seperti itu.
Air tawar dan air asin tidak mungkin keluar dari mata air yang sama, bukan? Pohon ara tidak mungkin menghasilkan buah zaitun. Pohon anggur tidak mungkin menghasilkan buah ara. Dan air tawar tidak mungkin keluar dari sumber air asin. Bukankah begitu, saudara-saudariku? Artinya apa sih? Kita mesti menjaga mulut kita. Dengan cara bagaimana? Kurangi banyak bicara dan cepatlah mendengar. Untuk itu, marilah kita semua menjadi pendengar yang baik. Tuhan Yesus memberkati, marilah kita berdoa. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, buat firman Tuhan yang sederhana yang datang kepada kami. Supaya kami menjadi pemimpin yang baik. Pertama-tama mulai dari diri kami. Kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehadiran kami. Materaikan pesan firman Tuhan kepada semua kami yang mendengar saat ini, ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam renungan tengah minggu yang akan datang.